Om Swastiastu. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai insertion sort. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Yeremia Ginting dengan NIM 2215 101059. Yang kedua ada Ide Bagus Yudi Mansora dengan NIM 2215 101074. Dan yang terakhir Gede Rio Darmawan dengan NIM 2215 101079. Nah, untuk yang pertama yaitu deskripsi singkat dari algoritma insertion sort. Nah, algoritma ini adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan memindahkan elemen satu persatu dalam suatu list atau array. Nah, algoritma ini membagi data menjadi dua bagian, yaitu ada bagian yang sudah terurut dan bagian yang belum terurut. Nah, kemudian algoritma ini akan mengambil elemen berikutnya dari bagian yang belum terurut, lalu memasukkannya ke dalam bagian yang tepat di bagian yang sudah terurut. Nah, selanjutnya itu pseudocode dari algoritma insertion sort menggunakan bahasa pemrograman C++. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis kompleksitas waktu. Dalam kasus kami, data yang di-input yaitu berjumlah 5 dan 7. Lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, jumlah datanya ada 5, yaitu 15, 0, 8, 11, 8. Dan kemudian ada jumlah data 7, yaitu 16, 11, 17, 8, 5, 20, dan 14. Nah, kemudian perhitungan untuk data yang berjumlah 5. Yang pertama, perhitungan pertama, I sama dengan 1. Tidak ada perbandingan yang dilakukan. Yang kedua, perhitungan kedua, yaitu I sama dengan 2. 1 perbandingan 0 lebih kecil dari 15. Kemudian perhitungan ketiga, I sama dengan 3, 2 perbandingan 8 lebih kecil dari 15, 8 lebih kecil dari 0. Perhitungan keempat, I sama dengan 4, 3 perbandingan 11 lebih kecil dari 15, 11 lebih kecil dari 8, 11 lebih kecil dari 0. Perhitungan kelima, I sama dengan 5, 4 perbandingan 8 lebih kecil dari 15, 8 lebih kecil dari 11, 8 lebih kecil dari 11, 8 lebih kecil dari 0. Nah, jumlah total perbandingan untuk data yang berjumlah 5, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian perhitungan untuk data yang berjumlah 7. Perhitungan pertama, I sama dengan 1. Tidak ada perbandingan yang dilakukan. Kemudian perhitungan kedua, I sama dengan 2, 1 perbandingan 11 lebih kecil dari 16. Perhitungan ketiga, I sama dengan 3, 2 perbandingan 17 lebih kecil dari 16, 17 lebih kecil dari 11. Perhitungan keempat, I sama dengan 4, 3 perbandingan 8 lebih kecil dari 17, 8 lebih kecil dari 16, 8 lebih kecil dari 11. Perhitungan kelima, I sama dengan 5, 4 perbandingan 5 lebih kecil dari 17, 5 lebih kecil dari 16, 5 lebih kecil dari 11, 5 lebih kecil dari 8. Perhitungan ke-6, I sama dengan 6, 5 perbandingan 20 lebih kecil dari 17, 20 lebih kecil dari 16, 20 lebih kecil dari 11, 20 lebih kecil dari 8, 20 lebih kecil dari 5. Kemudian perhitungan ke-7, I sama dengan 7, 6 perbandingan 14 lebih kecil dari 20, 14 lebih kecil dari 17, 14 lebih kecil dari 16, 14 lebih kecil dari 17, 14 lebih kecil dari 8, 14 lebih kecil dari 5. Jumlah total perbandingan untuk data yang berjumlah 7 yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sama dengan 21. Semakin besar nilai N, semakin banyak operasi yang harus dilakukan oleh algoritma insertion sort dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengurutan untuk meningkatkan secara kuadrat. Itulah mengapa algoritma insertion menjadi kurang efisien untuk data input yang lebih besar.
Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pada hasil visualisasi. Hasil visualisasinya yaitu ada jumlah data dan data yang sudah terurut. Pada jumlah data ini, kita memiliki 5 dan 7. Dan data yang sudah terurut yaitu 15, 0, 8, 11, dan 8. Dan kita ke jumlah data lagi yang ketujuh, yaitu 16, 11, 17, 8, 5, 20, dan 14. Baik, saya lanjutkan ke kesimpulan. Pada kesimpulan ini, insertion sort memiliki kelebihan di mana algoritma ini relevan, mudah untuk dipahami, dan juga menjadi pilihan yang tepat untuk jumlah data yang lumayan kecil atau tergolong kecil. Namun, algoritma ini juga memiliki kekurangan di mana memiliki kompleksitas waktu yang cukup tinggi untuk data yang jumlahnya lumayan cukup banyak. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Sandi. Om Santi 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 Om.